Mana Nggak kata ada tauhid kata dalam Quran tauhid. coba? Tapi tentang hakikat Tuhan kami tidak diberitahu, Itu karena itu kalau hakikat kita tidak setan juga mungkin tahu. menghampiri ketuhanan, tidak mungkin menghampiri Tuhan itu. Kalian Tuhan, itu Allah itu sok-sokan menghampiri Tuhan, tapi setan dasar tuh kalian tahu tidak soal ada. Teman-teman semuanya, topik diskusi hari ini tentang tauhid. Apakah orang Kristen tidak punya konsep tauhid? Kita sok-sokan. Dan apakah Muslim itu punya dasar dalam Al-Quran tentang tauhid? Mari kita saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mungkin si Alwi ini coba jelaskan dulu bro, bagaimana relasi antara satu zat Allah 20 sifat dengan 99 nama itu, bagaimana itu? Itu terpisah itu? Atau satu dalam hakikat Allahmu? Coba Alwi. Jadi kegagalan kalian memahami Tritunggal karena kalian sama sekali buta dengan tauhid kalian. Tauhid kalian itu belum lulus uji. Tapi kalian bangga Allah itu satu. Satunya bagaimana kalian gak tahu. Tauhid itu sendiri sebetulnya dicuri dari kekristenan. Tauhid itu artinya kesatuan. Tritunggal itu tauhid. Nah itu ada gereja tauhid di Ethiopia itu. Itu diambil itu di ininya. Karena di Al-Quran sendiri nggak ada kata tauhid. Yang jelas kami ada dasar kami mengetahui di Al-Quran itu jelas. Itu gitu loh. Mana dasar kalian itu ada pribadi ini coba. Mana? Kalau Tuhan menghampiri manusia bisa nggak? Coba. Kalau Allah menghampiri manusia bisa nggak? Aduh. Jawab dulu dong. Jangan ketawa kamu. Jawab aja. Allah menghampiri manusia bisa nggak? Jawab dulu lah Alwi. Allah menghampiri manusia bisa nggak? Menghampiri bagaimana? Coba dulu definisikan. Ya terserah mau menghampiri bagaimana. Bisa nggak Allah menghampiri manusia dengan caranya apapun? Ya bisa saja dia dengan. Oke bisa. Tapi kalau manusia menghampiri Allah bisa nggak? Tahu tentang dirinya. Sama seperti ini aja. Kalau Pak Jokowi ingin dengerin dulu kau dengerin. Kalau Pak Jokowi ingin menghampiri saya, dia tidak butuh izin. Dia datang langsung bisa. Karena dia berkuasa atas aku. Tapi kalau aku menghampiri Pak Jokowi itu nggak bisa berdasarkan kehendakku, harus mengikuti protokolernya. Ya dia nggak perlu. Jadi dia turun sendiri. Dengerin dulu. Ada bawahannya menjelaskan tentang dia. Nggak perlu dia turun. Nggak perlu dia turun. Emang siapa mengatakan Allah Bapa turun? Kau gila kau. Kau tadi mengatakan seolah Allah Bapa menghampiri melalui firman-Nya yang mewujud menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Itu caranya. Jadi bukan kami yang menghampiri. Kalau Tuhan kalian Maha Kuasa, kenapa dia harus turun menampakkan diri atau berwujud manusia? Kenapa enggak? Kalau ada kata-kata di atas bodoh itu kuberikan padamu, karena kau bebal, udah dijelaskan dari tadi. Muhammad nggak pernah ketemu Allah kok. Alwi dengerin dulu Alwi. Tar dulu. Satu-satu aja dulu Alfred nanti ini. Coba, Allahnya yang disembah Abraham itu sama nggak dengan Allah yang kamu sembah? Allah yang disembah Abraham sama nggak dengan Allah yang kamu sembah? Ini di apa pengetahuan ini secara rasional kah secara empiris ini? Karena susah ini. Rasional kah empiris? Ini pertanyaan sederhana loh, kagak rasional. Allah yang disembah karena aku tidak ada pengetahuan empirisku adalah Allah yang kamu sembah atau tidak? Kamu menyembah Allahnya Abraham, Allah yang sama apa tidak? Pertanyaan saya. Pertanyaan gampang loh. Kalau Ibrahimnya sama, kalau Abraham belum tentu karena kami tidak ada membahas tentang ke kitab kalian dulu. Sampai setnya soalnya cuma dari satu orang nih Muslim ini, dari Muhammad. Ibrahim itu kan tertuju kepada Abraham juga dalam kitabmu. Oh berarti kau menyamakan? Ibrahim itu kan Abraham yang KW. Ya berarti menyamakan. Ada kemiripan. Nah, ya sudah, berarti. Sekarang saya tanya sama kamu. Sejak kapan Ibrahim menyembah Allah? Terus sejak kapan Yesus menyembah apa? Ibrahim menyembah Yesus? Ibrahim bertemu dengan Yesus. Jadi bertemu menyembah. Jadi aku bertemu orang tua aku menyembah orang tua aku. Ini makanya aku tunjukkan. Coba buka Kejadian 18. Kamu punya Alkitab nggak di situ? Nalar kalian ini kurang gimana ini? Saya tanya, Allah yang disembah Ibrahim, Allah yang disembah Abraham itu bisa menjadi manusia. Allahmu bisa nggak? Jangan kau samakan dulu. Nggak ada patokan kami ke
Abraham. Kami Ibrahim. Oke, saya tanya, kalau Ibrahimu bukanlah Abraham KW. Saya tanya, Ibrahimu lahir di mana? Ketawa. Jangan ketawa kok. Kalau Ibrahimu tidak mencoba kamu sama-samakan dengan Abraham di dalam Alkitab kami, Ibrahimu lahir di mana? Saya tanya. Siapa yang menyamakan? Kau yang bertanya itu seakan kau menyamakan. Ibrahim itu tokoh sejarah atau tokoh dongeng? Ibrahim tertulis, jadi dikatakan diceritakan. Saya tanya, sejarah. Ibrahim dalam Quranmu tokoh sejarah atau tokoh dongeng? Kan suka katakan telah dituliskan jadi sejarah diceritakan. Sebutkan Ibrahim lahir di mana, kebangsaannya apa? Nggak ada, Brek. Sebutkan Ibrahim lahir di mana, berkebangsaan apa? Ya Ibrahim itu kan di luar Yahudi, belum ada Yahudi, bangsa Yahudi. Saya nggak tanya itu. Kamu jangan bawa Yahudi. Saya tanya Ibrahim dalam Quranmu. Kenapa dihubungin sama Yahudi lagi? Tadi kamu katakan Ibrahim nggak sama dengan Abraham. Kok kamu yang menyamakan Ibrahim dengan Abraham saya? Kok kamu yang menyamakan Ibrahim dengan orang Yahudi? Ibrahim dan orang Yahudi. Saya tanya, Ibrahimu itu lahir di mana, berkebangsaan apa? Nanya yang aku tahu lah, nggak bisa aku jawab. Karena bukan tokoh sejarah, tokoh dongeng. Bukan tokoh dongeng, makanya kamu nggak tahu dia lahirnya di mana dan berkebangsaan apa. Orang silsilah Yesus saja salah. Sama kayak kamu tanya, Bu Sofi, Cinderella itu kira-kira orang mana ya Bu Sofi Cinderella? Nggak tahu gue, namanya tokoh dongeng. Iya. Musa ketemu orang Samaria dari Hong Kong gitu, jadi tuh ceritanya benar-benar gombal banget. Ya jadi apa dasar kamu mengatakan itu dongeng? Apa Ya, dasar pengetahuan apa? Apa Apa dasar pengetahuan apa? Coba. Nggak ada sejarah Ada itu sejarah yang halu tentang Ibrahimu. Oke, berarti pengetahuan empiris. Kamu secara rasional kamu tolak. Loh, Ibrahim itu hidup abad keberapa? Saya tanya berkebangsaan apa? Iya, sejarah itu kan empiris. Pernah dialami. Oh, berarti Ibrahimu tidak nyata? Ya kalian yang tidak nyata. Jangan akan kalian tidak ada sejarahnya. Kalian bilang dongeng. Kalau Abraham kami tahu lahirnya abad keberapa, tahun keberapa, lahirnya di mana, berkebangsaan apa? Iya, apakah kau hidup di sana? Hidup di sana? Loh, itu kan sejarah. Kami punya bukti arkeologinya. Iya, nggak bisa dirasionalkan karena kau nggak bisa nggak hidup di sana. Kalau kamu tidak mau saya mengatakan Ibrahim adalah tokoh KW daripada Abraham, KW-nya Abraham. Pertanyaan saya, kalau Ibrahim tidak ada hubungannya dengan Abraham dalam Alkitab saya, Ibrahim itu lahir di mana, berkebangsaan apa? Jawab. Kan aku sudah bilang kalau tidak ada jawaban, ngapain aku jawab? Dan aku tidak tahu. Ya, tokoh dongeng Ibrahimmu itu. Tokoh dongeng coba simpulkan. Tokoh dongeng itu artinya tidak ada. Gitu. Ya nggak ada. Coba Apa kamu sebutin sama saya. Kamu sebutin sama saya. Cinderella itu berkebangsaan apa, lahir kapan? Cinderella lahirnya kapan? Kau memiliki mengatas dasarkan karena tidak ada sejarah. Loh, kalau nggak ada seseorang tokoh, kalau nggak ada sejarahnya berarti bukan tokoh nyata, betul nggak sih teman-teman? Ya, setuju. Ibrahim masa ke Mekah sih, diriin itu Ka'bah, nggak mungkin itu orang nggak pernah nginjak sana. Kamu sebutin dulu Ibrahim itu lahirnya di mana, berkebangsaan apa? Namanya nama Abraham kami. Diketawain nama pitik tuh lu. Kau saja sudah salah logika kau. Kau bilang harus mempunyai sejarah. Allah Bapamu itu nggak ada sejarahnya, tapi kau percaya itu. Kota Mekah aja juga nggak ada kok, itu baru abad ke-8. Kau ini logika kalkulasi kau ini. Belajarlah logika dulu. Allah Bapa kami menyatakan diri dalam sejarah. Iya, ada nggak sejarahnya? Ada nggak pernah dia turun? Menyatakan diri di dalam realitas sejarah. Lebih parah si Allahmu, nggak ada yang pernah lihat. Nggak pernah berbicara langsung pun nggak pernah. Bahkan nanti kau bilang Isra Mi'raj, saya tunjukkan di hadis dan di kitab itu mimpi. Lari. Iya, sama Jibril. Kamu yang mau tanya Oon. Alwi, kau yang lari-lari dari tadi yang ku dengerin ini, goblok kau. Nah, gitu. Menghakimi.
Laskar, pelan-pelan aja nanti lungkat. Siapa tadi ngomong? Gak usah inilah, jangan terlalu pedas. Enggak, coba lu tunjukkan dasar kalian. Seakan-akan kalian menghampiri Tuhan itu mana? Ini goblok kali ya. Saya tanya, Abraham, Allahnya Abraham itu bisa jadi manusia di dalam Alkitab saya. Allahmu bisa nggak? Dia tidak menceritakan dia pernah menjadi manusia. Jadi enggak harus kukatakan apa yang Ini tidak berarti kukatakan. kamu menyembah Allah yang nggak ada. Enggak. Kau ini gimana? Kok Enggak ada ini itu gimana? harus apa? Wah, Apa dasarmu mengatakan enggak ada itu? Apa Allahmu nggak dasarmu? nyata, Allahmu itu halusinasi. Berarti kau dasarkan yang ada itu harus terlihat. Iya, Allah kami nyata. Allah kami mendengarkan goblok suaranya kau bisa terlihat. itu. Akalmu Ya, kau mana yang goblok. tunjukkan. Kau tunjukkan Buka sama laptop, kamu. buka kameramu. Tunjukkan otakmu, apa akalmu. Goblok kau. Pikiranmu mana? Udah pakai yang penting udah jelas lah. Udah. Nah, kalau logika Tunjukkan ini. ya. Dasar kalian aja tidak ada menghampiri Tuhan itu. Sekarang saya Tidak tanya ya, pribadi di Tuhan. dalam Alkitab saya, Adam itu bertemu dengan Allah. Di dalam Quranmu Adam bertemu Allah nggak? Lari lagi. Saya mau tunjukin nih bahwa Allahmu itu nggak nyata, nggak ada tuh halusinasi. Buka lu kameramu, tunjukkan akalmu mana. Kalau memang ada itu harus terlihat. Allahnya itu Allah tuh, Allahnya orang ayan itu. Kalian gimana mau otaknya logikanya sehat menuhankan manusia? Dasar Orang dibilangin goblok. jembatannya Saya tanya sama orang binatur. Kristen, ada nggak kita menuhankan manusia, teman-teman? Nggak ada kita menuhankan. Cuma orang ini nggak ngerti. Yang ada Tuhan jadi manusia. Jangan ketawa-ketawa kok. Berkali-kali Iya, karena kita logika kalian bilang, kita sehat. Ketololanmu kamu itu. berarti di Sehat. dalam Quranmu tidak ada satupun yang pernah melihat Allahmu dan mendengar suaranya Allahmu, betul? Emang Allahmu tuh nggak ada. Alkitab Taurat Musa mengatakan begini. Inilah bedanya Allah bangsa lain dengan Allah berhala. Allahnya Israel adalah Allah yang menyatakan dirinya dan memperdengarkan suaranya. Mana Allahmu? Mana? Allahmu mana? Mana akalmu? Pikiranmu mana? Coba lihat kau apa? Buka koin. Tunjukkan akalmu mana. Kalau Goblok memang ada lagi itu dia. terlihat. Allahmu mana? Tidak ada yang pernah mendengar suara Allahmu. Indra penglihatan, indra pendengaran itu terbatas, botol. Ya Kau kok ini yang gimana? botol? Karena Allah kita itu bisa menyatakan dirinya. Dia memang adalah roh, dia tidak terlihat, tapi dia punya cara untuk menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Kamu ketawa. Penyembah batu ketawa. Ketika Mamat mati diracun aja ya, kena racun lah maksudnya. Itu kemana Allahmu? Ali, mana Allahmu? Itu karena diceritakan, karena diracun itu berada sebab kematiannya. Nggak mungkin. Kemana Allahmu? Nggak mungkin manusia itu supaya ada sebabnya, makanya dikatakan dituliskan di Karena hadis apa dituliskan. katanya Nggak ada. Mamat ini itu kekasih Allahmu. Kemana Allahmu? Kau jawab aja itu. Itu Mamat juga kena kualat itu, bermuawalah sama Jangan. beta-beta. Kata rahasia. Ya biar aja nggak apa. Lanjut. Karena Nabi Muhammad itu bukan hak milik, jadi bebas. Yesus pun bukan hak milik, jadi Ini bebas dibahas. kalian yang di atas nggak tahu bernarasi, saya turunkan ya. Nanti tolonglah kalian ini. Bahas aja nggak apa. Yesus bukan hak milik, Nabi Muhammad bukan hak milik, bahas aja nggak apa-apa. Saya tanya sama kamu. Mana-mana. Saya tanya sama kamu. Kalau menurut kamu seorang nabi itu bisa disantet atau disihir apa enggak? Ya bisa juga lah. Orang kuasa itu kan dari Tuhan sebetulnya. Santet sama black magic, sihir itu ilmu hitam apa bukan? Apa? Santet atau sihir itu ilmu hitam apa bukan? Iya, Berasal dari Tuhan apa dari setan? dari Tuhan. Semua kuasa dari Tuhan. Jahat kayak baik, apa Berarti gelap, Allah terang. tuh bisa nyantet Muhammad. Sekarang kalau Allah santet dan kuasa black magic itu dari Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa Allahmu menyantet dan menyihir Muhammad? Iya, artinya ada hikmah.
ada hikmah dalam itu, karena Nabi Muhammad terkena sihir, ada hikmah, berarti ada tuh peran Tuhan, peran Allah. Kau ini nggak ngerti, memang otakmu memang rendah, memang SDM rendah. Memang perannya iblis Coba aku tanya dulu kamu. Yang berbicara kepada Musa dari sebatang pohon itu siapa di dalam Quranmu? Itu kan objeknya pohon, sama seperti ya. Oke, yang berbicara dari sebatang pohon itu apa? Aku HP ku ini sebagai tempat keluarnya suara. Oh, jadi Allahmu berbicara melalui sebatang pohon. Allahmu di mana waktu itu? Ya, mau di samping kanan, mau di samping kiri, di atas, di bawah. Oke, di mana waktu itu Allahmu ketika berbicara kepada Musa? Secara teks di situ dikatakan, nggak ada dikatakan Allah berbicara melalui pohon itu, tapi dari sebatang pohon. Dari sebatang pohon artinya dari situ. Iya, dari situ. Berarti Allah ada di sebatang pohon itu kan? Ya iya, tapi nggak tahu kita di mana. Oh, berarti pertanyaannya, mana lebih besar Allahmu daripada pohon? Aduh. Aduh. Kan nggak dijelaskan di situ. Jawabannya lihat. Aduh, katanya langsung aduh dia. Coba jawab. Mana lebih besar Allahmu dari sebatang pohon itu? Kok bisa Allahmu berbicara di sebatang pohon itu? Itu kan yang lucunya keluar. Gimana? Lo Allahmu berbicara dari sebatang pohon itu kok? Iya. Ya kalau suara kenapa harus dari sebatang pohon itu? Iya, biar ada objeknya, dari mana arah mana keluar. Sakit tahu. Sudah kau. Gimana? Salah rupanya apa yang kurang. Udah bingung dia. Berat, sulit. Kalau Yesus itu betul-betul Allah, betul-betul manusia, makanya Yesus itu memberikan jalan paling praktis, nggak kayak iblis kasih jalan rumit, itu sulit, dibikin susah. Kalau tanya konsep ketuhanan ke mereka itu kayak Kak Alwi ini kurasa nggak akan nyampe. Itu menjelaskan tentang Musa ketemu Allah itu aja dia nggak akan mampu. Kenapa? Itu kan yang ditemuin Musa Allah, pohon atau jin. Karena kalau kau tidak akui yang ditemuin itu Musa itu adalah Allah, berarti itu jin. Kenapa? Karena suara yang dari pohon itu hanya jin. Itu ada di hadismu. Pertama, kalau kau tidak ketemu bahwa pohon di situ menjadi objek untuk Musa bisa ketemu dengan Allahmu, ya, kau pun itu tetap salah, nggak akan bisa jawab. Kenapa? Ya, bagaimana orang bisa tahu di situ ada Allah kalau nggak ada pohon? Kalau sekarang logika, ada suara yang ngomong, nih, nggak ada makhluk atau benda di depanmu. Berarti yang ngomong itu siapa? Pasti orang akan mengatakan itu jin, betul nggak teman-teman? Karena nggak ada objek yang ditemuin di situ. Makanya di situ pertanyaannya balik ke begini, Alwi. Nah, yang ketika Musa temuin itu siapa? Allah. Berarti Allahmu turun ke bumi. Nah, ketika Allahmu turun ke bumi ini bagaimana ini? Itu loh. Bisa nggak kau menjelaskannya? Allahmu mampu nggak turun ke bumi? Kalau dia benar turun ke bumi, kau harus mengakui dia menjadi apa? Dia menjadi makhluk yang adalah pohon. Kalau tidak, dia jadi apa? Jin. Kenapa? Karena Allahmu jelas katanya kan di Arsy. Ya, Allah kalian tuh Esa. Betul nggak? Coba, bisa nggak kau jawab? Mana ayat itu dikatakan Allah berteofani? Aku nggak bilang teofani. Kau jawab pertanyaanku. Siapa yang ditemuin Allah? Makanya aku bilang tadi, kau ngerti nggak di sini? Baca lagi ayatnya. Coba, kau ngerti nggak? Coba Kak, kita tanya aja. Kau ngerti nggak arti teofani? Iya, ngerti nggak? Coba ngerti nggak teofani? Allahnya aja zat, gimana berteofani? Allahnya zat. Iya, makanya. Jinbril. Kau harus paham dulu. Kalau kau ngerti teofani, baru saya kasih datanya. Ngerti nggak arti teofani? Berubah. Berubah. Kalau berubah itu Power Ranger. Berubah itu teofani itu artinya Allah menampakkan diri. Di mana Allah menampakkan diri? Contoh, Allah menampakkan diri kepada Abraham, menampakkan diri kepada Musa, menampakkan diri kepada Nuh, menampakkan diri kepada Yakub. Ada.
Itu namanya penampakan ilahi, teofani itu. Jadi Allah sosok yang ilahi, teofani dari firman-Nya itu hadir, bisa bercakap-cakap, bisa dilihat. Bahkan waktu Abraham kasih makan bisa teofani itu. Jadi kalau di kau kan nggak ada teofani kan? Yang ada di kada kau apa? Jadi Jibril sentrisnya kalau kau. Semua serba Jibril. Ada. Nah, malaikat Jibril apa? Berubah jadi manusia sempurna. Di mereka Iya, ada. malaikat Jibril yang berubah, malaikat Jibril yang ngomong. Tetapi Allahmu itu nggak pernah menampakkan diri. Pernah nggak dia menampakkan diri ke Nabi Muhammad? Pernah. Kalau mereka ini Bang Herbert, kalau kita kan inkarnasi, kalau mereka itu pohonisasi katanya istilahnya. Yang terbaru ya Abi ya. Iya, waktu Musa ketemu Allah Ahli itu dulu lah, apa itu berbicara dari sebuah pohon, apa itu bergenesis, apa berteopani. Ya Mana itu. ada bergeneosis? Mana ada geneosis? Ya manggil genosis. Karena memang cerita Musa bertemu dengan Allah tuh kamu nyontek dari kitab Keluaran, aslinya tidak ada pohon bicara, betul nggak teman-teman? Ya iyalah, mana ada pohon bicara. Makanya kamu susah payah menjelaskan pohon bicara di dalam Quranmu itu. Kenapa? Karena kamu tuh baca kitab dongeng. Iya, karena itu kekuasaan Tuhan, nggak mungkin akal kita menyampaikan Bukan, kekuasaan karena Tuhan. kisah Musa bertemu itu bukan begitu kisah aslinya, Toil. Bukan Musa dengar pohon bicara. Makanya kamu susah payah Jadi kan menjelaskan keluaran itu, itu nggak bukan ngerti-ngerti kitab kamu kamu. Kenapa kamu bisa jelasin. menjelaskan Tuhan menampakkan diri? Kenapa? Ngomong apa dia? Ngomong apa dia? Penafsirnya itu bukan Tuhan, malaikat yang menampakkan diri itu. Ngomong apa sih orang ini? Ngomong apa Iya, kau? penafsir kita kitab perjanjian lama itu bukan malaikat yang Perjanjian lama disebutkan, nggak ditafsir, bukan tinggal Tuhan, dibaca tapi mau malaikat. ditafsir. Ngomong apa kau si Abi? Iya, karena itu Nggak kitab nyambung orang ya. itu. Kamu tuh ngomong apa? Nggak nyambung kau. Enggak, kau ini ngebahas apa sih Alwi? Dibahas tadi Musa dengan itu ketemu Allah, pohon, itu loh. Iya kan kalian menjelaskan kalau di perjanjian lama itu Tuhan yang menampakkan diri. Cuma kan orang yang pemilik kitab sebenarnya bukan itu yang disampaikan, tetapi malaikat yang menampakkan diri, bukan Tuhan. Bukan, firman itu juga disebut utusan. Malaikat itu bukan Jibril nikah di dalam Alkitab saya. Ya, Alwi ini Hancur dia. strikernya Bu Zobi, Al-Makkah enggak. ini. Ini kau ini menjelaskan tentang Quranmu atau apa ini barusan Jangan kau pernyataanmu Alwi? jelaskan Alkitab saya. Malak Yodevave itu artinya utusan Bapa. Dan utusan itu adalah Yodevave itu sendiri. Karena firman Bukan, itu yang diutus aku ke maksud, bumi. Kamu jangan jelasin Taurat itu kitab kan saya. punya orang Kamu Yahudi. jangan jelasin kitab Keluaran saya. itu punya orang Yahudi. Kamu jelasin Kenapa kalian yang kitabmu menjelaskan? sendiri. Bagaimana pohon bisa bicara dan ngaku-ngaku dia Allah. Itu yang kamu jelasin. Apa sih? kadang-kadang kesian lihat strikernya Tuhan. Enggak, yang ku maksud Memang, itu kan Pak perjanjian Osman, lama itu kita kitab orang sendiri Yahudi masih yang kasihan dicapuk ya. di kitabmu. Ditipu Kenapa berapa kalian abad tuh dengan menjelaskan kitab itu dongeng ini? Tuhan yang menampakkan diri? Karena Ditipu orang berapa Yahudi abad? sendiri itu malaikat yang menampakkan diri, bukan Tuhan. Sehari-harinya penuh dengan ritus, mau ngelangkah kaki mesti ini, Bondomu. apa Ya. pasti baca-baca Di Keluaran 3 itu dia berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Goblok. Itu adalah teofani daripada firman Tuhan yang diutus. Malak itu artinya utusan. Utusan apa? Utusan dari surga. Dan utusan itu adalah firmannya sendiri. Namanya juga Yodevave. On kau. Makanya di situ dia berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi wajahnya sebab dia takut melihat Allah. Betul? Betul Bu Zobi. Itu Allah sendiri yang menampakkan diri berteofani dalam rumah manusia. Dia diutus dari surga ke bumi. Firman itu. Tidak, orang Yahudi tidak mengatakan seperti malaikat katanya, bukan. Ya udah Alwi, buka Quranmu aja tuh, Imron 55 itu. Itu jelas ditulis tuh pengikut Isa itu lebih unggul dari semua yang lain. Makanya Bu Sofi itu unggul dari semuanya. Maksudnya? Jelas ketika di Keluaran 3 Musa bertanya, siapa namamu yang Musa? Akulah aku. Ada malaikat berkata begitu? Ada malaikat mengatakan akulah aku yang sudah ada sejak kekal, ada. Akulah Yahweh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ada malaikat ngomong begitu, ngaku-ngaku dia Allah. Ya bisa saja dia menyampaikan apa yang mau dikatakan Tuhan. Aku adalah aku, disampaikannya itu Karena dari memang mulutnya Yesus sendiri Allah.
dengan dialah pesan aku, Tuhan. dialah yang menampakkan diri kepada Musa di Keluaran 3 itu. Kamu nih gimana sih ego ini? Ngawur, Loh, ngarang-ngarang. Bapak itu Bukan tidak pernah ke 55, bukan bumi. 55. Dia menampakkan diri kepada para nabi melalui firman yang diutusnya ke bumi. Baca itu, Dabar Elohim itulah yang menampakkan diri kepada para nabi. Ngawur kau, makanya itu berkata akulah aku, karena dialah yang menampakkan diri kepada para nabi dalam perjanjian lama. Bapak nggak punya wujud, Bapak itu roh kok. Gimana kamu mengatakan Bapak itu Di bilang situ belum ada Yesus dudul. Kau ini. Yesus berkata Abraham melihat hariku. Yesus berkata Abraham melihat hariku. Lalu orang Yahudi mengatakan, bagaimana mungkin usiamu belum 50 tahun kamu sudah bertemu Abraham? Lalu Yesus berkata apa? Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Betul teman-teman? Betul Bu Sofi. Ya. Itu di Melkisedek itu kan juga roti dan anggur menunjukkan kepada Abraham, itu kan juga tanda juga. Yesus berkata Abraham melihat hariku, Abraham ketemu aku. Kalau orang Yahudi berkata bagaimana mungkin usiamu belum 50 tahun kok kamu udah ketemu Abraham? Iya, kenapa Yesus mengatakan itu? Ya karena mereka sama utusan, sama-sama yang dekat kepada Tuhan, makanya saling melihat itu. Jelas-jelas Yesus berkata sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Memahami ayat-ayat. Sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Dia sudah ada sejak kekal sebelum dunia dijadikan. Yohanes 17 ayat 15. Yohanes 17. Aku pun sudah ada sebelum aku ada di dunia sudah ada. Ini kau ngalor ngidul aja kau dengarkan itu Alwi. Itu dalilnya semua. Iya, aku pun sebelum di dunia ini aku sudah ada. Jangan banyak bicara kau aja nggak keluar dalil dari tadi. Kau dengerin aja. Buat Alwi buka Imron 55 deh tuh, baru ketahuan deh tuh. Kenapa Kristen lebih unggul? Masuk akalnya tuh. Usah lari kemana-mana tuh. Imron 55. Ya, lari kemana-mana. Tar dulu Alvan, gak usah lari kemana-mana. Nah, kita pakai Quran dia kan yakin sama Quran. Iya, gak usah lari kemana-mana. Gak usah lari kemana-mana. Itu aja dulu. Kau tadi yang Al-Qasas 30 itu tadi. Kau itu udah paham gak? Itu siapa yang ditemuin Musa di situ? Allah, pohon, atau jin? Biar kau paham. Itu loh. Karena apa? Karena katanya kan Allahmu di arsy. Kalau di arsy, otomatis kan Allahmu kan nggak mungkin ke bumi ini itu loh. Ya nggak sih? Nggak mungkin. Kalau dia ke bumi ini, kan Allah kalian tidak bisa menyerupai makhluk. Buktinya dia tuh jadi pohon. Dia berkata aku adalah Allah. Gimana tuh? Itu aku adalah Allah loh. Dia dari pohon ngomong gitu loh. Itu apa itu? Allah yang ditemuin Musa atau apa? Kok bisa jelaskan nggak? Katanya Allahnya di arsy. Gimana kok jelaskan? Allah itu di arsy apa di dalam pohon itu? Ngumpet. Iya, di Al-Qasas 30 itu gimana? Allahmu di arsy apa di pohon? Betul nggak Bu Sofi? Itu dipertanyakan biar kau paham. Dan temanmu mengatakan Allah di balik pohon. Allah ngumpet di belakang pohon. Iya. Allah itu artinya bukan memuat di satu tempat. Kau ini kadang-kadang aja. Tidak satu tempat itu kenapa lo ada di pohon itu loh? Berarti maksud itu ayat itu salah. Itu loh jelas-jelas dia berkata aku adalah Allah. Itu loh makanya kau tanya itu bawakan dalilnya. Ustadzmu kau tanya tuh, ustadzmu pun pasti bawa ke sini, pasti mabok dia kalau suruh tanya jelaskan ayat ini. Udah jangan kan Ustadz, aku saja pun kalian bingung. Aku sih bingung kami orang kok nggak bisa jawab. Itu yang ditemuin si Musa siapa? Allah, pohon atau jin? Biar kau paham gitu loh. Kenapa Allah nggak mungkin ke bumi ini? Kenapa Allah di arsinya? Betul nggak? Kalau Allah di arsinya, nggak mungkin dia bisa ke pohon itu loh. Itu, ya enggak? Biar kau paham. Apa artinya Allahmu itu? Allahmu bisa nggak untuk mahadir? Itu loh. Tunggu dulu, pertanyaan kamu di mana? Di mana Allah itu sebetulnya kan? Pertanyaan kamu di mana Allah itu sebetulnya? Jawabannya dari surat dengerin. Qaf ayat 16.
waktu Musa ketemu Allah ya di Al-Qasas 30 itu, pertanyaannya adalah Allahmu ada di arsinya apa di pohon itu? Itu kan pertanyaan Bu Sofi. Iya, dia kan Itu maha kuasa. pertanyaannya. Gimana mana dia bebas lah kalian ini. Kau ngerti nggak? Berarti kalau kata Kalau Allah kalian dia di arsinya tempatnya berarti di itu mana, salah. jelasnya di mana? Bukan Berarti itu salah, salah, ini dia penjelasan diarsinya. di mana? Di mana itu Allah itu sebetulnya? Jawabannya ada di surat Kaf ayat 16. Ya kau jawab lah, kau lebih dekat bacakan. dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi kita. Wah, ini Bu Sofi yang jawaban kemarin, Bu Sofi dekat urat nadi katanya Bu Sofi. Yang Lebih dekat dari urat nadi maksudnya Iya. Allahmu itu ada di urat nadi, samping urat nadi saya atau apanya? Apa yang ada di samping Iya. dekat? Kamu bilang apanya yang dekat? Jari-jarinya, prakteknya mesti ke arah kakinya, barat. apa yang dekat? Coba. Prakteknya nggak bisa ngadep kemana, nggak bisa ngadep bebas itu doanya. Ya buktinya kamu harus selalu menghadap si batu hitam kok. Ke Baitullah katanya. Allahmu di urat nadimu, di Baitullah, apa di Arsy, apa di mana? Apa di kalau Allahmu lebih Iya. dekat daripada urat nadimu, kira-kira waktu kamu ke toilet, Allahmu ada nggak di toilet? Ya ngikut lah Bu Sofi, urat nadinya nggak mungkin lepas kan? Ngikut lah. Masa lepas, betul nggak Pak Dedu? Ngikut ke toilet. Makanya aku bilang, ini kalian biar, makanya orang ini nggak ngerti apa itu arti teofani. Betul, dia tuh bahasa Makanya susah. pun nggak bisa mengenai. Allah lebih dekat daripada urat nadi. Terus kalau Teorinya, bertanya, kalau lu ke prakteknya toilet, nggak bisa salah kiblat. lu ke toilet, Allah lu di toilet nggak ada Bu, Allah nggak di toilet. Berarti Allah lu tinggal di luar. Iya, makanya bingung kan? Heeh. Bingung orang ini menjelaskan bagaimana firman Allah itu bisa menjadi manusia, Bu Sofi. Kenapa? Dia menjelaskan ini nih. Permisi, Allah ketemu saya Musa pamit itu dulu, orang punya bagaimana? HP ambil. Oh iya, makasih Pak Al-Hili, Tuhan Yesus berkati. Bingung kalian menjelaskan kan? Pamit dulu Ketika ya. iya Pak Al-Hili. HP-nya istri. Ya, ya makasih. Tuhan Yesus Oke, selamat berkati. pagi. Ya, selamat pagi Pak. Shalom. Iya. Bingung kalian kan? Karena kalian tidak bisa menjelaskan bagaimana Allahmu bisa sampai ke bumi ini, itu loh. Itu yang sampai ke bumi ini siapa? Allahmu kah? Atau firmannya kah? Atau apa? Itu loh. Bisa Jibril, menjelaskan Jibril. nggak? Iya, mabok. Pantas kalian nggak bisa mengerti bagaimana firman Allah itu bisa menjadi manusia, gitu loh. Kenapa? Menjelaskan Musa ketemu Allah aja kok nggak bisa. Siapa yang ditemuin Musa? Allahmu ada di Arsikah atau ada di pohon itu saat itu? Silakanlah kau jawab. Ayo Mana, Alwi, kau ditanya langsung diam 1000 bahasa. Tapi kalau kau di framing langsung nangis-nangis kau. Kasih permen aja deh. Iya, kasih kopi ke Alwi ya teman-teman ya. Kopi, Iya, kasih permen. apa, biar dia semangat ini. Ya bingung kan kalian kan? Itu kau dibacakan aja Al-Qasas 30, yakin kau nggak paham. Bagaimana Allahmu yang katanya adalah Esa dan berada di arsinya, bagaimana bisa dia sampai ke bumi ini? Ketika dia ke bumi ini, apakah itu Allah, pohon, atau jin? Kalau Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, Allah ada di urat nadinya Musa. Ngapain lagi Musa dipanggil-panggil dari jauh? Musa, Betul, Musa, Bu Sofi. Musa. Lalu dia tengok-tengok, mana nih? Ada pohon bicara. Katanya Allah di urat nadi. Allah tuh di urat nadi apa nempel di pohon? Gue tanya sama lu. Iya, nggak perlu kan Allah ke pohon itu. Orang udah di urat nadi. Alwi. Itu Udah karena dia udah kamu pingsan. nggak tahu bahwa Allah itu roh. Itu karena kamu nggak tahu bagaimana caranya Allah menyatakan dirinya di bumi ini. Orang Yahudi lebih tahu. Makanya baca Alkitabnya orang Yahudi. Lu baca kitab dongeng. Jadi bingung. Allah itu di arsy apa di urat nadi? Bingung dia jawabnya. Gua tanya, kalau Allah di urat nadi, waktu kamu ke toilet, ke kamar mandi, Allah mau ikut nggak? Nggak ikut Bu Sofi, Allahnya nggak ada. Bu Sofi, lantas ketika Muhammad mengatakan urat nadiku terputus, loh Allahnya kok di situ juga gitu. Iya. Pas dia lagi itu ya di saat terakhirnya itu juga kan Iya, nadinya Nabi tuh. Iya, Nabi waktu diracun dia bilang urat nadiku terputus. Tuh apa Allahmu terputus juga tuh? Allahmu di mana? Karena Allahmu ikut urat nadi.
Jangan-jangan Allah yang mutusin urat nadinya Muhammad. Bu Sofi, aku jadi ketawa. Alwi, coba kau jawab dulu Alwi. Dia lagi telepon Ustadz kayaknya. Tunggu. Urat nadinya jangan-jangan putus juga dia. Mabok dia jawabnya. Al-Qasas 30. Iya, Gini ya. Kalau di urat nadi ngapain lagi Musa diseru dari pinggir lembah sebelah kanan, tanah yang diberkati dari sebatang pohon. Musa! Musa nengok-nengok. Gak perlu jauh-jauh ya, gak perlu jauh-jauh. Ada jin, ada pohon bisa ngomong. Kalau gue ada pohon bisa ngomong mah gue lari. Pak Dadru, apa reaksi Bapak ketika Bapak ada mendengar suara Dadru, ada sebatang pohon ngomong gitu. Bapak, dia ada kuntilanak tuh di pohon itu, betul nggak? Benar. Lari Aku langsung lari Bu Sofi. Apalagi kalau nggak ada pohon di situ Bu Sofi, ada suara nih nggak ada pohon, lebih lari aku terkencing-kencing terasa. Serius, rumah-rumah angker tuh kayak begitu. Mama aku tuh pernah denger dia dipanggil waktu pagi, dia suka nyiram tanaman. Dipanggil waktu pagi dari sebatang pohon. Tempatku tuh ada pohon palem. Suaranya dari sebatang pohon itu, pohon palem, manggil ibuku, panggil namanya. Pastilah takut itu. Itu nenek Kunti, betul. Pasti ada menghilang dia. Diculik sama si Kunti. Dia ada kerjaan kayaknya Bu Sofi, mabok. Bahas Al-Qasas 30 bingung deh. Naik lagi Alwi. Lagi ada kerjaan kali. Ayolah yang Islam yang oten mau naik bertanya silahkan, nungguin yang Islam datang. Si pelurus si Ikhwan ngakunya cerdas, tepuk tangan dia, sering tepuk tangan buat dirinya sendiri. Iya, Abraham itu memang mengikuti syariahnya Musa. Musa lahir tahun berapa? Abraham lahir tahun berapa? Ngelindur loh. Masa Musa apa Abraham ikut syariatnya Musa gundul, jarak 400 tahun lebih. Lebih parah lagi, Musa mengatakan Yusuf ngikuti syariah Islam. Mbak, ampun. Terus ku tanya, syariah Islam itu tahun berapa nih? Tahun 900 Masehi ini, data dari ulamamu, dan masih berkembang lagi selama 1000 tahun hukum-hukum dan cara Islam. Yusuf lahir tahun berapa? Dia bilang, tahu nggak? Musim tanya apa? Bu, syariah Islam sudah ada sejak zaman Adam. Ditarik lagi sama dia sejak zaman Adam, Pak Erben. Adam mengikuti syariah Islam, coba bayangin. Iya, ya. Jadi bagaimana ini si kolok-kolok ini? Kok mereka bisa begitu terbrainwash ya Pak Erben? Iya, karena memang sudah dari sejak kecil kan. Dan mereka diajar hanya bisa baca. Selain itu kan kekuatannya kan mendengar dakwah. Mendengar cerita, tapi tanpa pernah memvalidasi cerita. Oh, ini hebat ini cerita gitu kan. Tapi nggak bisa divalidasi. Muhammad memberi makan orang buta. Ternyata itu cerita dongeng anak-anak pengantar tidur. Ya itu, tidak ada di Quran kan. Makanya di Muslim ini seperti, dulu ingat nggak waktu kalau kita SD disuruh menggambar pemandangan. Pasti satu kelas tuh gambarnya sama, betul nggak? Iya. 2 buah gunung, ada matahari tengah-tengahnya, ada sawah di bawahnya. Ya nggak? Rata-rata dulu, zaman kita. Iya. Makanya Muslim kalau naik ya, dia belum ngomong aja aku udah ngerti. Saya mau berdebat dengan orang Kristen. Saya mau mendebat Ibu Sofiatul, pasti nih, mengenai konsep ketuhanan. Selalu begitu. Itu mulai dari Abdul Somad, Adi Hidayat sampai yang paling kroco, itu yang tinggalnya di daerah yang sinyalnya kadang-kadang nyala, kadang-kadang putus. Yang dibacakan selalu pertama surat Al-Ikhlas, siapa enggak? Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan.
Iya, begitu naik ke komanya Kristen, saya mau berdebat tentang konsep ketuhanan. Langsung ini nih, kul hu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul minuman syaitan. Pasti. Coba kalau nggak percaya, lu cek musim-musim tuh, betul nggak? Kenapa? Karena itu tuh sudah didoktrinkan sama mereka sejak kecil, dari anak-anak. Gue waktu itu lagi di klinik, lagi nunggu dokter nih. Anak umur 4 tahun nggak usah jilbaban gitu, anak cewek. Dia melafalkan itu kulhu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad. Itu dia paling banget. Itu dari anak kecil. Karena itu didoktrinkan dan dibrainwashkan ke otak mereka, teman-teman. Sehingga ketika kita bicara tentang Allah, mereka itu tidak ngerti membedakan bicara tentang satu Allah dengan satu batu, betul? Oh iya, gak betul. ngerti bedanya. Ketika ya, kenapa, Herben? Yang lebih parah lagi, Bu, batu setara dengan Allah. Itu yang repot. Iya, Allah itu berapa? Satu, gue bilang. Tapi kamu harus tahu bedanya ketika kita bicara tentang satu Allah dengan satu batu. Kamu tahu nggak bedanya? Ini loh, yang musim itu nggak bisa membedakan, betul? Makanya si Alwi ditanya tuh bingung. Kenapa? Karena dia berpikir Allah itu dalam dimensi ruang dan waktu terbatas. Allah itu di arsi. Kalau Allah di arsi itu nggak ada di bumi. Jelas itu Al-Qur'annya mengatakan begitu. Allah lebih dekat dengan urat nadi. Kalau Allah lebih dekat dengan urat nadi, ngapain ke toilet Allah mau ditinggal? Karena mereka tidak ngerti Allah kita itu roh. Ya. Dan kemarin Pak Lidara juga sudah mengungkapkan bahwa ada begitu banyak kosakata asing di dalam Quran, termasuk kata Allah. Kata Allah itu bukan bahasa Arab. Ya, mana Pak Lidara? Coba nanti kalau Pak Lidara ini ada. Pak Lidara masih tidur kali. Nih ada bukunya dari Imam Asyuyuti apa Al-Qurtubi ya, coba. Quran and ini loh judul bukunya nih. Quran and Foreign Language, coba ya. Kata Allah itu bukan bahasa Arab, teman-teman. Makanya kita suruh mereka jelasin nih non-Arabic words in the Quran. Ya, Arthur Jeffrey, Bu. Arthur Jeffrey toh. Pengarangnya Arthur Jeffrey ya. Iya. Ratusan tuh. Makanya kalian nggak bisa, kalau ditanya Allah itu artinya apa, nggak ada yang bisa jelasin. Iya, makanya itu kalau saya lagi seneng ngebahas Al-Qasas 30 itu Bu Sofi, kalau mau menjelaskan tentang Tuhan Yesus dan Allah. Itu aja di ini kalau saya lebih ke ayat itu. Nih contoh nih ya, menurut Al-Qurtubi. Al-Qistas surat 17 ayat 35. Ini adalah kosakata Yunani. Al-Sijil surat 15 ayat 74. Ini adalah bahasa Persia. Al-Ghasaq ini adalah bahasa Turki di surat 78 ayat 5. At-Tur surah 2 ayat 63 adalah bahasa Syria. Al-Kifil surah 57 ayat 28 ini adalah bahasa Abisinian. Ini baru beberapa nih. Kemarin Pak Lidara tuh punya Pak Lidara biasanya malam kayaknya. Jarang pagi-pagi. Iya, ini banyak kali nih kosakata, termasuk kata Quran itu bukan bahasa Arab, teman-teman. Injil itu bukan bahasa Arab. Makanya kalau Muslim ditanya apa arti kata Injil, gak ada yang tahu. Yang gilanya lagi mereka kadang dibilang, kenapa kitab kalian ditulis dalam bahasa Yunani? Mereka lupa bahwa kitabnya sendiri mengakui yang dituliskan itu kitab Injil kan gundul kan. Iya. Jadi Qurannya membenarkan kitab Injil. Iya. Orang di Injil itu udah bahasa Yunani memang. Dasar manusia kuluk-kuluk memang. Nggak ngerti yang diomongkan.
Sakit jiwanya memang mereka itu. Lebih parahnya lagi, si Zulkifli M. Abbas berkata, kalau suatu kitab itu tidak ada bahasa asing yang terjemahan, itu kitab palsu katanya. Kitab terjemahan kitab palsu. Datanglah si Menakem Ali. Dia mengatakan bahwa Nabi Yakub, Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab. Sehingga Allah itu menerjemahkan dari ke dalam bahasa Arab. Tapi orangnya Qur'annya kitab terjemahan. Jadi mereka itu sebenarnya aneh ya. Seringkali narasi yang satu menghancurkan narasi yang satu. Iya, Menakam Ali bilang bahwa Allah pun menerjemahkan perkataan Yakub, perkataan Abraham ini ke dalam bahasa Arab di dalam Qurannya kan gitu kan, Musa, betul? Tuh. Datanglah dengan pedenya Zulkifli, kitab yang mengandung terjemahan adalah kitab palsu katanya. Makanya congornya ditutupin pakai celana dalam terus si Zuma. Ternyata ini Quran banyak sekali kata-kata asing mengandung bahasa Arab. Fitri. Hebrew, Greek. Apa ini? Kosakata asing banyak sekali. Quranmu ternyata tidak bisa bahasa Arab. Itu kan katanya gini Bu Sofi, kalau kata Allah mereka itu kan mereka menggugat tuh kata Allah. Kan kita kan Allah itu dalam bahasa Indonesia, betul nggak Bu Sofi? Berarti kan mereka mengklaim bahwa kata yang Allah itu kan 5 huruf itu punya mereka, betul nggak? Nah dicek di Google, persis yang seperti Bu Sofi waktu itu SS kan. Teos, harusnya kalian terima gitu loh. Nih. Kan kalian menggugat itu punya kalian. Iya. Karena kalian bilang ini kata Allah yang 5 huruf ini punya kalian. Ya katanya punya kalian. Ini ternyata Allah dalam bahasa Yunani Theos nih Pak Erben, gimana tuh? Theos, iya. Iya, kalau begitu Abdallah orang pagan juga, Allahnya si pagan gitu. Iya, ini belum Begitu. Kata Allah juga, makanya bapaknya si Muhammad namanya saja Abdullah. Iya. Bahkan ini belum kita buktikan dengan bukti arkeologi yang waktu itu dikatakan di Rabjono. Ya saya bisa bukakan itu. Surat menyurat dari apa? Abdullah siapa itu? Sahabatnya nabimu. Ada dalam 2 bahasa, Arab sama Yunani. Ternyata kata Allah dalam bahasa Yunani Theos. Gimana sih kalian nih? Tuh. Yang didengung-dengungkan Juma tuh. Teman-teman semuanya, kalau tidak menuduh berarti bukan muslim namanya. Dari awal diskusi, si muslim ini mengatakan bahwa kita itu terlalu pede. Beranggapan bahwa konsep iman Kristen itu tauhid, khususnya tentang ketuhanan. Karena selama ini mereka beranggapan bahwa Allah orang Kristen itu 3, teman-teman. Itu tuduhan yang paling sering kita dengarkan. Allah orang Kristen itu 3. Padahal mereka tidak memahami konsep iman Kristen. Kami percaya bahwa Allah kami itu 1. Tritunggal. Tritunggal, 3 dalam 1. Unity, 1 kesatuan. Jadi saya pikir kalau kalian menuduh kami bahwa kami punya Allah 3, artinya kalian tidak memahami iman kami. Kami percaya bahwa Allah tanpa roh, maka itu Allah yang mati. Kalau Allah tidak bisa berfirman, maka itu Allah yang bisu. Oleh karena itu, Allah model seperti itu bukan Allah. Itu cacat, teman-teman ya. Itu konsep Allah yang cacat jika konsepnya seperti tadi. Oleh karena itu kami percaya bahwa Allah kami itu 1, Allah yang punya firman, Allah yang punya roh. Tritunggal, teman-teman. Jadi tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah untuk memahami konsep iman Kristen. Selanjutnya, mereka selalu menuduh bahwa kalau Allah bisa menjadi manusia, berarti itu bukan Allah. Saya pikir sebaliknya, teman-teman ya. Allah bisa menciptakan manusia. Dan Allah bisa berbicara dengan manusia pada awal penciptaan di mana manusia masih kudus. Manusia masih
segambar dan serupa dengan Allah. Allah bisa bertemu dengan mereka. Lalu apa susahnya ketika Allah mau mengambil rupa manusia? Saya pikir itu sangat-sangat mungkin dilakukan oleh Allah. Masa konsep seperti ini kalian mempertanyakan? Kalian merasa aneh konsep Tuhan yang bisa menjadi manusia? Saya pikir otak Anda saja, otak kalian saja yang tidak waras dalam hal ini. Saya malah mempertanyakan konsep Allah kalian. Kok bisa Allah tidak bisa jadi manusia? Itu kan aneh teman-teman ya. Itu lebih aneh. Karena itu teman-teman, tidak ada yang membingungkan dalam iman Kristen. Allah orang Kristen itu satu, Tritunggal, kalian harus pelajari baik-baik. Setelah itu, Allah berinkarnasi menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Kalian pun harus pelajari itu baik-baik. Jangan bawa-bawa konsep Islam untuk memahami iman kami. Karena konsep kalian saja menurut saya belum jelas. Lalu kenapa kalian mau menyerang konsep iman kami? Konsep iman kami itu sudah paten. Sangat-sangat jelas. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dijelaskan. Jadi kalau Anda tidak tahu tentang iman Kristen, jangan buang-buang waktu Anda untuk menuduh kami. Karena Anda hanya akan mendapatkan serangan-serangan balik yang sangat-sangat menyakitkan bagi kalian. Karena orang-orang Kristen itu tidak bodoh teman-teman ya. Kita tuh diajari untuk bagaimana mempertanggungjawabkan iman kita ketika diserang, ketika ditanya oleh siapapun. Kami tuh diajarkan. Sehingga jangan berpikir bahwa konsep kami sangat lemah, konsep kami tidak jelas, sehingga kalian dengan mudahnya mau mengobok-obok iman kami. Tidak mungkin teman-teman. Hanya sayangnya untuk beberapa orang Kristen yang tidak mau belajar. Sehingga ketika mendengarkan tuduhan-tuduhan, oh Allah kalian tuh tiga, Allah kalian tuh bukan Allah, masa Allah bisa jadi manusia? Allah sama dengan manusia, itu kan bukan Allah. Lalu Alkitab kalian tuh sering digonta-ganti, sering diubah-ubah. Nah, orang-orang Kristen yang tidak belajar akan mudah terpengaruh dengan tuduhan-tuduhan tadi. Karena itu teman-teman Kristen, mari belajar imanmu. Pelajari tentang imanmu dengan baik sehingga Anda tidak mudah untuk dipengaruhi oleh siapapun. Yang teman-teman Muslim maksudkan bahwa Alkitab diubah-ubah, sebenarnya bukan Alkitab diubah-ubah, tetapi terjemahan bahasa Indonesia yang selalu disesuaikan dengan perkembangan bahasa yang ada. Itu bukan berubah-ubah, karena Alkitab dalam bahasa aslinya Ibrani, Yunani, itu tidak pernah berubah. Kita punya teks asli. Nah, teks asli itu yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ke bahasa suku-suku yang lainnya di Indonesia. Jadi tidak ada perubahan di dalam Alkitab kita. Jadi kitab suci kita itu tidak pernah berubah teman-teman. Jadi untuk teman-teman Muslim, mari pahami dengan baik. Jangan kalian menuduh kami tanpa mempelajari terlebih dahulu iman kami. Dan untuk teman-teman Kristen, belajar baik-baik sehingga Anda tidak terpengaruh dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Untuk menjawab itu sangat mudah teman-teman. Ada lembaga Alkitab Indonesia yang ketika menerbitkan satu revisi, mereka menjelaskan itu. Ada sosialisasi di gereja-gereja. Di channel-channel YouTube tuh ada banyak sekali. Dan saat ini teman-teman, terjemahan Alkitab TB2 ya, terjemahan baru ya. Terjemahan baru 2 itu sudah dipublikasi dan sudah dijelaskan kenapa ada terjemahan-terjemahan revisi seperti itu. Sudah dijelaskan karena mengikuti perkembangan bahasa yang ada. Jadi tidak ada yang salah tentang itu semua. Untuk orang-orang Kristen jangan mudah diprovokasi dengan hal-hal sepele seperti itu. Wow, iman kita itu sangat kokoh ya. Iman kita itu sangat kokoh dan doktrin kita itu sangat-sangat kokoh. Bisa dijelaskan dengan baik. Tidak perlu kalian ragu. Karena kadang tuh saya melihat banyak mualaf-mualaf dari Kristen ya.
Mereka dari Kristen awalnya tidak masuk gereja, tidak pernah ikut pendalaman Alkitab, tiba-tiba pindah ke Islam, lalu di sana dia berbicara seakan-akan dia tahu segalanya, tetapi semakin dia berbicara semakin kita tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa. Ini kan lucu teman-teman. Kasihan melihat manusia-manusia seperti itu yang berkotek sembarangan aja. Jadi teman-teman ya, perhatikan baik-baik. Allah menjadi manusia bukan tanpa alasan. Alasannya sangat kuat teman-teman. Karena apa? Kita yang sudah berdosa, sudah terpisah dengan Allah. Oke, garis bawah itu ya. Nah, Allah yang dalam kemahakuasaannya itu yang begitu besar di zaman perjanjian baru, orang pegang tabut perjanjian Allah sembarangan aja mati. Menandakan kekudusannya, kesuciannya. Jadi tidak bisa dalam kesuciannya itu kita manusia yang sudah berdosa ini bisa bertemu dengan dia langsung. Tidak bisa. Hanya orang-orang yang dipilih khusus oleh Allah yang bisa berbicara dengan dia. Dalam hal ini Musa. Orang lain yang berdosa tidak mungkin bisa. Nah, karena itu teman-teman, demi mewujudkan kasih Allah kepada dunia, ciptaannya sudah jatuh dalam dosa itu, Allah mau menyelamatkan mereka dengan cara mengambil rupa manusia untuk menggantikan manusia yang berdosa itu. Jadi Allah itu datang ke dunia ini. Dia mau menggantikan kita dari hukuman dosa itu. Jadi kita yang seharusnya mati binasa digantikan oleh Allah. Ini kan anugerah yang sangat-sangat besar. Kenapa kalian menolak itu? Kenapa kalian menolak anugerah Allah hanya karena kalian berpikir bahwa tidak mungkin Allah bisa menjadi manusia? Ini kan pikiran yang keliru teman-teman. Saya katakan bahwa sangat mungkin Allah yang maha kuasa itu menjadi manusia. Apalagi tujuannya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu sangat-sangat mungkin. Allah bisa melakukan apa saja. Di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa Allah pernah turun langsung. Di dalam nyala api, dia berbicara dengan Musa. Dengan manusia teman-teman. Dan banyak peristiwa di mana Allah turun langsung berbicara dengan manusia. Dalam hal ini para nabi-nabinya. Jadi semua nabi itu pernah mendengarkan langsung suara Allah. Tetapi teman-teman, kalau saya boleh bertanya balik kepada teman-teman muslim, pernah tidak Allah SWT kalian itu turun langsung berbicara kepada Muhammad? Saya pikir yang sering Allah SWT lakukan adalah mengutus Jibril untuk berbicara dengan Nabi Muhammad. Mengutus Jibril untuk berbicara dengan Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, apakah Allah SWT kalian itu tidak bisa langsung turun dan berbicara dengan Nabi Muhammad? Kok harus pakai perantara terus seperti itu? Saya pikir ini yang perlu dipertanyakan. Jadi menurut saya lebih banyak seharusnya kalian mempertanyakan iman kalian daripada kalian datang mempertanyakan iman kami, menuduh iman kami yang tidak-tidak. Karena kalian akan lari ketakutan ketika umat Kristen, dalam hal ini apologet Kristen bersatu untuk memberikan jawaban. Kalian akan ketar-ketir, lari ketakutan. Karena kami tidak hanya memberikan jawaban, melainkan memberikan serangan balik berupa pertanyaan-pertanyaan. Maka kalian akan ketakutan. Lalu teman-teman, ketika kami memberikan pertanyaan balik kepada Anda, maka yang terjadi adalah kalian menuduh kami melakukan penistaan agama. Ini kan keliru teman-teman. Kalian tuh sangat cengeng. Sudah cengeng sok-sokan lagi menantang orang. Sudah cengeng sok-sokan lagi mau menuduh orang, mencubit-cubit orang. Ketika orang cubit balik kalian nangis, teriak-teriak. Lari, ketakutan. Pergi lapor polisi mengatakan bahwa orang Kristen telah melakukan penistaan agama. Ini kan lucu teman-teman ya. Ini kan lucu. Dan kalian itu selalu memberikan serangan-serangan yang tidak mendasar. Tidak punya dasar sama sekali. Seperti yang terjadi kepada Zuma, Umi Rifa,
Dan ada beberapa lagi, Nadar dan sebagainya. Dan saat ini teman-teman, yang terjadi adalah Rifa sama Zuma sudah dilaporkan ke polisi. Karena mereka tuh yang selalu melakukan penistaan agama sebenarnya. Zuma itu mulutnya nggak karu-karuan. Si Rifa pun mulutnya nggak karu-karuan. Nah, si Rifa itu pernah mengilustrasikan bahwa Tritunggal itu seperti burung. Burung itu yang dimaksudkan itu kelamin laki-laki loh. Ada 1, ada 0, 1, 0. Ini kan 3. 3 tapi 1. Bayangkan tuh mulutnya si Rifa itu. Setelah itu, mulutnya si Zuma mengatakan bahwa nonoknya Yesus itu dipotong. Saya pikir ini adalah sebuah penistaan, pelecehan yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi dia dengan percaya dirinya ya tidak merasa bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Bahkan dia memprovokasi orang lain dengan mengatakan bahwa dia adalah ketua apologet Islam Indonesia. Jadi ketika kalau si Ratu Entuk itu berani dijebloskan ke penjara, maka siap-siap akan terjadi balasan dari mereka. Saya pikir Zuma ini sangat-sangat penakut teman-teman. Dia itu bukan laki-laki, dia tidak gentle sama sekali. Janganlah punya mental seperti itu teman-teman. Jangan kalian datang menuduh kami bahwa konsep iman kami itu salah. Sedangkan kalian sebenarnya lebih salah lagi ketika kami mau memberikan serangan balik. Ya kan? Jadi saya pikir stoplah. Stop memberikan serangan kepada iman Kristen. Karena kalian akan habis dibuat. Kalian akan habis dibuat teman-teman. Jadi untuk konsep iman kami, soal ketuhanan itu sudah sangat-sangat paten. Yesus adalah Tuhan itu sudah sangat-sangat paten. Tidak bisa diganggu-gugat konsep itu. Alkitab adalah firman Allah, tidak bisa diganggu-gugat. Karena itu dasarnya cukup kuat, sangat-sangat kuat di dalam Alkitab. Jadi dalam hal apapun, orang Kristen doktrinnya tidak bisa diruntuhkan begitu saja. Kalian pikir-pikir dulu lah, serangan terhadap iman Kristen itu sudah berabad-abad. Sudah berabad-abad. Tapi apakah Kristen pernah mundur? Kristen pernah takut? Kristen pernah kekurangan jawaban? Jawabannya adalah kami selalu ada jawaban. Terima kasih, Tuhan memberkati.